Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah dalam waktu beberapa hari ke depan kita akan berada dan memasuki sebuah peristiwa yang agung dan mulia di dalam Islam, yaitu Idul Kurban. Sesungguhnya lah peristiwa Idul Kurban itu dilatar belakangi oleh sebuah keluarga yang agung dan mulia pula, yang terjadi pada keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kiranya penting bagi kita untuk mengetahui latar belakang sejarah ini dan kaitannya dengan Idul Kurban tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di setiap tahun menjelang Idul Adha seperti saat ini, kita diingatkan oleh satu peristiwa yang sangat penting yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim dan keluarga besar beliau. Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya dengan cara disembelih. Ini bukanlah perintah yang mudah untuk dilaksanakan. Tak terbayangkan betapa beratnya untuk melaksanakan perintah tersebut. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pertolongan Allah dan dengan keteguhan imannya dan keikhlasannya, beliau berhasil lulus dalam ujian iman yang sangat berat ini. Kisah ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahu fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika usia Ismail telah sampai saatnya mampu untuk berusaha, Ibrahim berkata, "Wahai anak yang sangat aku cintai, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu akan mimpi tersebut?" Ismail menjawab, "Wahai ayahku yang mulia, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Engkau akan dapati diriku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar." Jika kita meneliti Al-Quran lebih dalam, ternyata Al-Quran juga menghadirkan kisah kurban lain yang dilakukan oleh dua orang putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Al-Quran menceritakan, Bismillahirrahmanirrahim, Watslu alaihim naba abnai Adam bil haq istaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka tentang kisah kedua orang putra Adam dengan sebenarnya. Ketika kedua orang itu berkurban, maka diterima kurban salah satu dari keduanya dan tidak diterima dari kurban yang lain.
Yang kurbannya tidak diterima berkata, pasti aku akan membunuhmu. Yang kurbannya diterima berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan membanding dua kisah kurban tersebut, ada sejumlah pelajaran yang bisa kita tarik dan kita ambil. Yang pertama, kurban harus dilakukan dengan ikhlas. Dalam Islam, ibadah apapun yang dilakukan harus didasarkan pada satu niat, yaitu karena Allah. Kita saksikan bahwa Al-Quran menolak kurban salah satu dari putra Adam, karena niat berkurbannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kurban yang dilakukan dengan hati yang ikhlas karena Allah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, bukan saja Allah menerimanya, tetapi Allah mengganti kurban itu dengan sembelihan yang besar. Yang kedua, kurban dilaksanakan demi ketaatan atas perintah Allah. Dengan kata lain, kurban harus dilaksanakan atas dasar takwa. Dalam bahasa Al-Quran, bahwa yang akan sampai kepada Allah, artinya yang akan diterima, bukanlah daging atau darah hewan yang tertumpah itu, melainkan yang akan diterima adalah nilai ketakwaan dari orang yang berkurban. Al-Quran menegaskan akan hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan mencapai kepada Allah daging-daging kurban itu dan tidak juga darah-darah kurban itu. Akan tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah nilai ketakwaan darimu. Yang ketiga, kurban haruslah dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Walaupun dalam pandangan zahir, kita yang berusaha dan berikhtiar untuk memperoleh rezeki yang kita miliki saat ini. Namun pada hakikatnya, itu semua adalah anugerah Allah semata. Terkadang manusia terjebak pada pandangan zahir semata, sehingga ia merasa bahwa apa yang ia miliki hari ini itu semua karena kemampuan dan usahanya semata, sehingga timbullah sifat kikir dan enggan untuk berbagi, dan juga enggan untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sisi lain, Nabi juga mengecam keras orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk berkorban, tetapi kemudian ia enggan untuk berkorban. Dalam sebuah hadis, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atan, walam yudahhi, fala yaqrabanna musallana." Siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk berkorban, akan tetapi ia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat salat kami ini. Yang keempat, sesungguhnya korban berkaitan tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah kurban di atas dapat kita pahami bahwa kita diingatkan untuk tidak menganggap mahal sesuatu yang jika hal itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai agama Allah. Namun di sisi lain, kita juga dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penukaran Nabi Ismail dengan domba menyiratkan pesan pengorbanan tubuh manusia adalah hal yang diharamkan dalam agama Allah. Membunuh atau menyakiti manusia sama seperti membunuh atau menyakiti seluruh manusia. Yang kelima, kurban adalah bentuk totalitas ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Dia diuji oleh Allah dengan ujian mengorbankan anak. Lewat ujian inilah Allah seolah-olah ingin mengingatkan Nabi Ibrahim dan juga kepada kita semua bahwa anak hanyalah titipan. Betapapun tinggi nilainya bagi kita, namun itu tidak boleh melalaikan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan kita. Nabi Ibrahim sukses menempuh ujian ini
dan berhasil membuktikan dirinya bahwa beliau sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan, dan ia mendekatkan dirinya lewat jalan kurban. Adapun Nabi Ismail, meskipun usianya masih sangat muda belia, ia mampu membuktikan dirinya sebagai seorang anak yang sangat berbakti dan patuh kepada perintah Allah dan kedua orang tuanya. Dan menariknya adalah Nabi Ibrahim dalam menyampaikan perintah Allah kepada Nabi Ismail tetap meminta pendapat Nabi Ismail alaihissalam dengan bahasa yang lembut dan tanpa paksaan. Atas dasar kesalehan dan kesabaran yang dimiliki oleh Ismail tersebut, ia pun memenuhi panggilan Allah dan bersedia untuk dikorbankan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah sedikit pelajaran yang dapat kita ambil dan kita tarik dari sejarah kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah.